Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kalian dalam kondisi yang sehat. Apa kabar? Tentunya baik semua ya. Baik, pada siang hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita terkait dengan menulis teks laporan hasil observasi. Selamat datang dalam pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi. Bab ini saya akan memandu kalian memahami cara mengamati objek secara objektif dan menuangkannya dalam bentuk tulisan yang sistematis. Jadi yang dimaksud mengamati objek secara objektif itu ya mengamati sesuatu benda ya, atau sebuah peristiwa, kemudian dari apa yang kita amati nanti kita tulis sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu yang dimaksud dengan objektif. Nah, observasi itu merupakan keterampilan fundamental dalam pembelajaran bahasa, yaitu membantu kita mengembangkan kemampuan menganalisis dan menyampaikan informasi secara akurat. Nah, yang dimaksud akurat di sini ya sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak boleh dibesar-besarkan dan juga tidak boleh dilebih-lebihkan. Gitu, paham ya? Baik, selanjutnya kita lanjutkan bahwa kita akan coba mengenal teks laporan hasil observasi. Jadi teks laporan hasil observasi adalah tulisan yang menyajikan hasil pengamatan yang objektif terhadap suatu objek. Namanya saja adalah laporan. Laporan itu berarti kita diminta untuk menyampaikan, menyajikan gitu. Sedangkan observasi itu adalah pengamatan. Nah, jadi kalau yang kita maksud dengan laporan hasil observasi itu ya kita menyampaikan sebuah informasi berdasarkan apa yang kita lihat. Jadi apa yang kita lihat kemudian kita sampaikan dalam bentuk tulisan itu bisa menjadi sebuah laporan hasil observasi itu. Nah, laporan ini disusun berdasarkan fakta. Kenapa kok bisa dikatakan berdasarkan fakta? Karena apa yang kita lihat, kita tulis. Sehingga itu merupakan hal yang benar-benar terjadi. Gitu. Dan apa yang kita tulis ya sesuai dengan apa yang kita lihat. Itu yang dimaksud dengan fakta. Gitu. Nah, laporan hasil observasi dapat mencakup berbagai objek seperti lingkungan sekolah. Artinya kita bisa mengamati lingkungan PKBM Mekar itu seperti apa. Kita amati, ya. Kemudian kita tulis, ya. Kita tulis kondisi lingkungannya seperti apa sesuai dengan apa yang kita lihat. Maka dari tulisan itu nanti akan tersusun sebuah teks laporan hasil observasi berdasarkan objek dan ditulis secara objektif apa adanya. Itu. Tidak hanya lingkungan sekolah, ya. Hewan dan tumbuhan itu bisa kita amati. Terus fenomena-fenomena alam, apalagi yang saat ini cuacanya juga tidak menentu, banyak sekali terjadi banjir karena hujan yang terlalu tinggi, ya, sehingga fenomena-fenomena alam ini bisa kita jadikan sebuah teks laporan hasil observasi gitu. Termasuk juga kegiatan sosial di masyarakat gitu. Kemudian ciri-ciri teks laporan hasil observasi itu yang pertama adalah informatif, bersifat informasi. Karena ini bersifat informasi, maka teks ini menyajikan sebuah informasi yang lengkap dan jelas tentang objek yang diamati, sehingga pembaca mendapatkan pemahaman komprehensif, pemahaman detail, ya, pemahaman yang luas tentang informasi yang disampaikan.
Itu yang pertama yang dimaksud dengan informatif. Jadi bersifat memberikan informasi. Kemudian yang berikutnya adalah objektif. Ya. Objektif itu berdasarkan fakta, sesuai dengan apa yang tadi saya sampaikan. Ya, berdasarkan fakta, kenyataan, gitu, dan dapat diverifikasi, gitu. Bukan sebuah pendapat pribadi, karena kalau pendapat pribadi itu bisa dikatakan tidak objektif, gitu. Karena pendapat pribadi itu penilaian orang bisa berbeda-beda. Contoh misalkan kata, woi gak cantik, cantik itu kan relatif ya, orang menilai berbeda-beda, gitu. Mungkin mbak-mbak atau mas-mas atau mbak-mbak yang ada di PKBM ini cantik, tapi kan berdasarkan penilaian satu sisi saja. Itu yang dimaksud pendapat. Itu. Terus kemudian menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat emosional. Kata-kata yang bisa membuat seseorang bisa emosi. Itu jangan. Itu harus dihindari dalam menuliskan sebuah laporan observasi, karena ini nanti yang membaca tidak hanya satu orang saja, gitu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah bahasa. Bahasa yang digunakan dalam laporan hasil observasi itu kan bersifat ilmiah, gitu. Menggunakan istilah atau teknis dan bahasa yang tepat sesuai bidang yang diamati. Istilah ilmiah ditulis dengan benar, biasanya dengan huruf miring. Kata-kata ilmiah. Contoh kata-kata ilmiah itu ya, misalkan mitigasi. Bagaimana kita harus melaksanakan mitigasi ketika terjadinya banjir lah. Mitigasi itu adalah pencegahan. Jika terjadi apa yang harus kita lakukan, itu namanya mitigasi, mencoba untuk mengatasi permasalahan. Itu. Nah, kata mitigasi ini bisa kita sebut sebagai ilmiah, sebuah kata ilmiah yang memiliki makna. Itu. Kemudian ciri yang berikutnya adalah sistematis. Ya, sistematis. Jadi informasi disajikan dalam struktur yang logis dan terorganisir dengan baik, gitu. Itu yang nah, inilah yang kita sebut dari ciri-ciri dari laporan hasil observasi. Ya, yang pertama adalah bersifat informasi, memberikan informasi. Yang kedua adalah objektif, artinya disampaikan secara benar, kemudian sesuai dengan kenyataan, itu namanya objektif. Bahasa, kemudian yang ketiga adalah bahasanya ilmiah. Ilmiah itu ya adanya penggunaan kata-kata atau diksi yang memiliki arti. Ya. Kemudian yang terakhir adalah sistematis. Itu. Kemudian yang berikutnya fungsi dan tujuan teks observasi. Fungsi dan tujuan teks observasi yang pertama adalah menyampaikan informasi yang faktual. Yang dimaksud informasi yang faktual itu ya benar-benar terjadi, tidak boleh dimanipulasi atau diimajinasi, itu enggak. Jadi faktual, informasi faktual, memberikan data dan fakta yang akurat tentang objek fenomena yang diamati, gitu loh. Yang kedua adalah menambah pengetahuan. Jadi memperluas wawasan membaca tentang objek atau fenomena tertentu sesuai dengan observasi yang objek yang diobservasi, gitu. Jadi istilahnya apa yang kita observasi kemudian kita tuliskan dalam sebuah laporan, itu kan bisa menjadi orang yang membaca itu menambah wawasan. Itu. Kemudian yang ketiga adalah dokumentasi ilmiah. Nah, ini yang sering yang paling sering
dilakukan itu bahwa ketika kita melaksanakan sebuah observasi kemudian kita buat laporannya, maka dari hasil laporan tertulis itulah nanti akan dijadikan sebuah dokumen ilmiah. Itu dokumen ilmiah ini bisa kita simpan dan sewaktu-waktu bisa dibaca oleh masyarakat ketika dokumen itu diarsipkan di sebuah perpustakaan gitu, atau mungkin bisa kita upload di Google Slide ya, Google Slide ya. Jadi itu nanti bisa sebagai referensi teman-teman yang membutuhkan. Terus berikutnya adalah kita mencoba untuk mengenal topik dan gagasan utama. Topik itu merupakan pokok bahasan atau subjek utama yang menjadi fokus dalam teks laporan hasil observasi. Itu. Contoh misalkan ada tema kupu-kupu atau mungkin ekosistem hutan bakau atau proses fotosintesis gitu. Itu namanya topik. Topik itu yang mau kita amati itu apa? Gitu. Kalau misalkan yang mau kita amati proses fotosintesis, ya kita amati itu dari awal sampai akhir sampai selesai, nanti akan kita tuangkan dalam bentuk tulisan gitu. Nah, tulisan itu ya juga nanti akan memberikan informasi bagi pembaca. Itu topik. Ya, jadi kalau kita ingin membuat laporan hasil observasi ya kita harus tahu dulu topik yang akan kita amati apa gitu. Karena topik itu menjadi tumpuan yang utama. Kemudian dalam menuliskan laporan observasi, nanti kita juga tidak lepas dari yang namanya gagasan utama. Gagasan utama itu ide sentral yang menjadi inti dari setiap paragraf dalam teks. Biasanya ditemukan dalam kalimat utama itu gagasan utama. Jadi gagasan utama itu berada di kalimat utama. Kalau kalian ingin menentukan gagasan utama, ya harus tahu dulu kalimat utamanya. Karena kalimat utama itu karena gagasan utama itu berada di dalam kalimat utama. Itu. Baik, selanjutnya adalah terkait materi berikutnya adalah cara menentukan topik dan gagasan utama. Ini perhatikan ini terkait unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Ya. Jadi cara menentukan topik dan gagasan utama itu yang pertama adalah membaca keseluruhan teks. Jadi teksnya dibaca secara keseluruhan. Itu kalau sudah dibaca secara keseluruhan, nah nanti kalian akan tahu apa yang dibahas dalam teks ini. Kalau kalian bisa menjawab apa yang dibahas dalam teks ini, jawaban itulah yang kita sebut sebagai topik. Gitu ya. Jadi kalau ingin mencari topik, baca keseluruhan, kemudian jawablah pertanyaan apa yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, jawaban itu merupakan topik dari teks tersebut. Itu kuncinya. Yang kedua adalah mengidentifikasi kata kunci. Perhatikan kata-kata yang sering muncul. Jadi kalau kita mencari topik, ini kata atau kalimat yang sering diulang-ulang tentang apa ya? Kalau kalimat-kalimat yang sering diulang itu biasanya kalimat itu menjurus pada topik yang disampaikan. Itu. Kemudian yang selanjutnya adalah temukan kalimat utama. Ciri kalimat yang mengandung ide pokok di setiap paragraf biasanya di awal, di tengah, atau di akhir. Itu terkait dengan menentukan kalimat utama. Nanti kapan-kapan akan kita bahas lebih lanjut lagi. Selanjutnya adalah mengenal data dalam teks laporan hasil observasi. Nah, jenis-jenis data ya ada kuantitatif. Data kuantitatif itu berupa angka. Ya, berupa angka. Misal kayak jumlah penduduk itu angka, suhu cuaca saat ini 26
atau 16 derajat Celcius. Nah, itu berupa angka. Itu namanya data kuantitatif itu. Kemudian data kualitatif. Kalau data kualitatif itu berupa deskripsi, berupa kalimat. Contoh misalkan daun pohon beringin berwarna hijau tua dan permukaannya licin. Nah, ini data. Daun kan berwarna hijau. Oh, ini daun beringin ini warnanya hijau. Itu kan data. Itu juga faktual. Itu faktual. Yang kemudian yang berikutnya adalah sumber data. Jadi kalau kita membahas teks laporan itu wah banyak sekali ya. Jadi ada jenis-jenis data, ada sumber data ya. Sumber data itu macam-macam, bisa lapangan, bisa data pustaka ya, data wawancara atau dokumentasi. Kalau lapangan berarti ya kita melakukan observasi di lapangan secara langsung, melihat secara langsung itu lapangan. Sedangkan kalau data pustaka itu ya kita peroleh informasinya itu dari studi literatur, membaca. Jadi lebih ke membaca di sebuah perpustakaan atau membaca sebuah buku, baik itu bersifat online, membaca, nah itu namanya sumber data dari pustaka. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah data wawancara, diperoleh dari narasumber. Jadi observasi pengamatan itu bisa dilakukan dengan wawancara. Itu untuk menulis teks laporan hasil observasi itu bisa dilakukan melalui wawancara. Tidak harus terjun ke lapangan langsung gitu, enggak. Sesuai dengan sumber datanya gitu loh. Kita enak yang mana? Kita menggunakan data lapangan ya udah kita langsung terjun ke lapangan. Wah, biar ngirit kita mengamati Candi Prambanan ya kita wawancara saja sama guru sejarah terkait Candi Prambanan. Pasti sedikit tahu tentang sejarah-sejarah tentang berdirinya Candi Prambanan. Itu mengenal data dalam teks laporan hasil observasi. Yang selanjutnya adalah cara menemukan dan memverifikasi data. Itu ya. Cara menemukan dan memverifikasi data. Ingat, karena laporan observasi itu bersifat faktual, fakta. Maka itu harus bisa dibuktikan kebenarannya dengan cara apa? Ya, memverifikasi data. Jadi benar apa tidak itu kalau ingin tahu benar atau tidak ya kita verifikasi. Gitu. Caranya bagaimana? Observasi langsung. Bisa observasi langsung, bisa melakukan pencatatan, bisa validasi itu cara-cara menemukan dan memverifikasi data apakah laporan itu memang benar-benar bersifat fakta atau hanya sekedar dibuat dalam rangka menyelesaikan tugas saja gitu. Kemudian yang berikutnya struktur teks. Nah, kita akan mencoba membahas tentang struktur teks laporan hasil observasi. Ya. Yang pertama adalah judul. Judul itu harus singkat dan jelas, mencerminkan isi laporan, mengandung objek yang diobservasi. Kemudian yang berikutnya adalah klasifikasi umum. Ya. Jadi klasifikasi umum, definisi objek observasi, informasi awal tentang objek, kemudian pengelompokan objek dalam taksonomi. Yang ketiga adalah deskripsi, itu uraian rinci tentang objek observasi, meliputi ciri fisik, perilaku, dan fungsi, disertai dengan data pendukung. Yang keempat adalah penutup atau kesimpulan. Jadi struktur teks hasil observasi itu ada 4. Judul, klasifikasi umum, deskripsi, kemudian penutup atau kesimpulan. Itu terkait dengan struktur teks hasil observasi. Contoh struktur teks. Nah, berikut ini contoh struktur laporan observasi. Yang pertama adalah judul.
Ini judulnya adalah karakteristik dan habitat kupu-kupu di taman kota misalkan. Judul ini jelas menunjukkan objek kupu-kupu, aspek yang diamati, ya, karakteristik dan habitat, dan lokasi. Itu lokasinya di mana. Kalau di taman ya sampaikan saja di taman. Yang kedua adalah klasifikasi umum. Klasifikasi umum itu merupakan definisi. Jadi kupu-kupu itu apa sih sebenarnya? Maka di sini contohnya adalah dijelaskan bahwa kupu-kupu merupakan serangga dalam ordo Lepidoptera. Nah, ini namanya pengertian kupu-kupu secara umum. Maka strukturnya masuk ke dalam klasifikasi umum. Kemudian deskripsi. Deskripsi itu menggambarkan. Namanya deskripsi menggambarkan itu ya gambarkan saja. Kupu-kupu itu berada di mana? Oh, berada di taman kota. Yang di sana banyak daun-daun yang berwarna hijau. Itu namanya deskripsi. Itu mendeskripsikan, ya. Kemudian penutup. Penutup ini bisa berupa kesimpulan tadi. Ya, kupu-kupu berperan penting sebagai, biasanya kalau penutup ini jelas berada di paragraf yang paling akhir itu. Itu sangat paling mudah dalam menentukan penutup itu. Itu terkait dengan struktur teks. Kemudian yang berikutnya adalah paragraf deskripsi dan eksposisi. Jadi selain teks laporan hasil observasi yang kita bahas dalam LHO ini atau kita sebut dengan laporan hasil observasi, ya. Jadi LHO itu laporan hasil observasi, itu kita tidak juga lepas dari paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi. Itu karena apa? Karena dalam membuat laporan itu kita bisa menggunakan teks deskripsi dan juga bisa menggunakan paragraf eksposisi gitu. Karena pada dasarnya laporan observasi itu juga mengandung paragraf deskripsi dan paragraf eksposisi gitu. Nah, apa sih yang menjadi ciri-cirinya? Itu menggambar. Kalau paragraf deskripsi itu menggambarkan ciri fisik, bentuk, warna, ukuran. Sedangkan kalau paragraf eksposisi itu menjelaskan proses dan fungsi. Yang paling mudah, deskripsi itu menggambarkan tentang objek. Eksposisi itu adalah sebuah paragraf yang bisa menambah pengetahuan kita. Gitu. Jadi bedakan ya, menggambarkan dengan menambah pengetahuan itu. Itu yang paling penting. Kemudian berikutnya adalah cara mengidentifikasi paragraf deskripsi dan eksposisi. Kita kenali ciri-cirinya dulu ya. Jadi ciri-ciri paragraf deskripsi itu banyak menggunakan kata sifat, ya. Kata sifat itu besar, merah, harum, itu cantik, itu kata sifat. Fokus pada penggambaran objek, jadi menjelaskan tentang objek, menggambarkan. Itu bisa menggambarkan tempat, kondisi, suasana, dan lain sebagainya. Kemudian untuk ciri-ciri paragraf eksposisi itu banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan proses, ya, menggunakan kata hubung kronologis, ya. Itu ciri-ciri dari paragraf deskripsi dan eksposisi. Nah, kemudian evaluasi tanda baca dan penulisan kata asing. Nah, ini yang paling penting dalam setiap pelajaran bahasa Indonesia. Jadi tanda baca itu kalian harus bisa benar-benar memahami. Nah, untuk lebih jelasnya terkait dengan penggunaan tanda baca, kalian bisa mendownload namanya PUBI, Pedoman Umum Bahasa Indonesia. Ya, itu di situ isinya tentang bagaimana kita harus menulis dengan benar, penggunaan huruf kapitalnya, penggunaan tanda bacanya, penggunaan istilahnya, kata depan, di itu ada semua. Jadi silahkan nanti untuk bisa mencari informasi-informasi, jangan patah semangat ya. Walaupun di kelas ini banyak juga yang usianya sudah usia tidak sekolah,
ya belajar itu tidak mengenal waktu. Jadi ada pepatah, belajarlah sampai ke negeri Cina, kan gitu. Jadi jangan sampai patah semangat, jangan sampai punya anggapan sudah tua, sudah usia sekian, malas. Jangan ya, kata malas itu harus dihilangkan. Itu kemudian adalah menulis teks laporan hasil observasi ya. Ketika kalian nanti akan menulis teks laporan observasi, ya yang jelas lakukanlah persiapan dulu ya. Kita harus melaksanakan persiapan dulu, apa saja yang harus kita siapkan dalam hal ini. Saya ingin menulis laporan hasil observasi, objeknya apa ya, apa yang harus saya amati ya, apa yang harus saya observasi ya. Nah, ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah pengumpulan data. Datanya kita kumpulkan. Kalau sudah temukan objeknya di titik A, apa yang harus saya perlukan ya, data apa yang saya perlukan untuk ke titik A gitu. Baru kemudian penulis disusun sesuai dengan struktur menggunakan bahasa baku ya. Kemudian setelah di penulisan baru nanti akan ada revisi-revisi. Itu terkait dengan menulis laporan hasil observasi. Jadi kesimpulan dari bab 1 ini, modul 4 ini ya. Modul 4 ini yang pertama adalah kualitas utama. Teks laporan hasil observasi itu harus faktual, sistematis, dan objektif untuk memberikan informasi yang akurat kepada pembaca. Yang berikutnya adalah struktur dan kaidah. Memperhatikan struktur baku dan kaidah bahasa Indonesia yang benar, ya, termasuk penggunaan tanda baca dan penulisan istilah khusus. Kemudian yang selanjutnya adalah praktik berkelanjutan. Jadi silahkan nanti kalian tugasnya pada materi ini setelah tadi menjelaskan panjang lebar saya terkait dengan laporan observasi, dan kalian juga mendengarkan dan menyimak dari materi ini, silahkan kalian amati saja, cari objek, amati, kemudian tulislah apa yang kalian amati, dengan harapan tulisan yang kamu buat berdasarkan apa yang kamu lihat itu menjadi sebuah teks laporan hasil observasi. Kalau sudah, nanti bisa difoto hasilnya, kemudian diunggah ke Setara Daring ya. Jika masih bingung, bisa difoto, nanti berikan ke saya, ke nomor saya itu. Jadi silakan nanti kalian amati sebuah objek dari hasil observasi itu, silakan kalian buat laporan hasil observasinya. Jadi membuat laporan berdasarkan apa yang kamu amati, ditulis di sebuah kertas, kemudian difoto, kemudian foto itu diunggah ke dalam Setara Daring. Itu caranya seperti biasa, kalian nanti masuk ke penugasan, kemudian nanti di situ kalian masuk, kemudian nanti bisa upload di situ, upload fotonya di situ. Itu demikian pembelajaran pada modul 4 kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan saya tunggu tugas kalian di Setara Daring itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.